Jadi kelompok kita tuh akan bahas tentang rentang belajar mahasiswa teknik logistik dengan menggunakan teori probabilitas. Terus latar belakang tuh waktu mahasiswa belajar di luar kelas sangat bervariasi tergantung pada angkatan, aktivitas, dan kebiasaan masing-masing individu. Dan untuk mengetahui pola waktu belajar tersebut itu dilakukan survei menggunakan Google Form yang disebarkan ke mahasiswa teknik logistik dari angkatan 2021 hingga 2024. Terus data ini tuh dianalisis menggunakan teori probabilitas untuk mengetahui distribusi peluang dari rentang waktu belajar mahasiswa. Terus rumusan masalah. Satu tuh eksperimen acak yang sesuai untuk mengetahui pola rentang waktu belajar mahasiswa teknik logistik angkatan 2021-2024. Terus kedua, bagaimana ruang sampel ditentukan berdasarkan eksperimen yang dilakukan. Terus ketiga, apa kejadian yang dapat dipilih dari eksperimen dan bagaimana peluang kejadian dihitung. Keempat tuh, bagaimana mendefinisikan POUBA acak berdasarkan data rentang waktu belajar mahasiswa. Terus kelima, bagaimana fungsi peluang dan fungsi distribusi dari data yang diperoleh. Keenam, berapa nilai rata-rata dan variansi dari POUBA acak tersebut dan apa maknanya terhadap pola belajar mahasiswa. Tujuan penelitian dari tersebut itu satu, untuk mengetahui eksperimen acak yang sesuai pola rentang waktu belajar mahasiswa teknik logistik angkatan 2001 sampai 2024. Kedua, untuk sampel pada eksperimen yang dilakukan. Ketiga, dapat menentukan kejadian yang dipilih berdasarkan eksperimen yang dilakukan. Keempat tuh dapat mendefinisikan peubah acak berdasarkan data yang telah terkumpul. Kelima, untuk mengetahui PMF dan CDF dari data yang diperoleh. Keenam, untuk mengetahui rata-rata dan variansi dari peubah acak dan makna dari rata-rata dan variansi yang diperoleh bagi pola belajar mahasiswa. Terus pembahasan dilanjutkan oleh teman saya Zida. Kedua, pembahasan. Eksperimennya dilakukan dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form kepada mahasiswa dari 4 angkatan, yaitu angkatan 2021, 2022, 2023, sampai 2024, untuk mengetahui rentang waktu belajar dalam sehari. Responden diminta untuk memilih rentang waktu belajar harian, yaitu kurang dari 1 jam, 1-2 jam, 2-3 jam, atau lebih dari 3 jam. Untuk ruang sampelnya adalah angkatan 2021, 2022, 2023, dan 2024. Di sini kejadiannya adalah kejadian yang ditanyakan adalah kejadian angkatan 2024 yang belajar 2-3 jam. Dan dari data dapat kita lihat bahwa menunjukkan jumlah mahasiswa berdasarkan waktu belajar per hari. Untuk angkatan 2021 hanya ada 1 responden yang memilih waktu belajar lebih. Untuk angkatan 2022 ada 3 responden, orang kurang dari 1 jam, 1 orang belajar lebih dari 3 jam. Untuk angkatan 2023 ada 8 responden, 1 orang belajar kurang dari 1 jam, 4 orang belajar 1-3 jam, 2 orang belajar 2-3 jam, dan 1 orang belajar lebih dari 3 jam. Dan untuk angkatan 2024 ada 18 responden, 3 orang belajar kurang dari 1 jam, 9 orang belajar 1-3 jam, 4 orang belajar 2-3 jam, dan 2 orang belajar lebih dari 3 jam. Di sini yang ditanyakan adalah peluang terpilihnya seorang mahasiswa angkatan 2024 yang belajar 2-3 jam. Rumus sama dengan NA per NS. NA adalah angkatan 2024 yang belajar 2-3 jam, dan NS adalah total seluruh responden. Jadi mahasiswa angkatan 2024 yang belajar 2-3 jam adalah 4 orang, dan total respondennya adalah 30 orang. Jadi 4 bagi 30 adalah 0,13 atau 13%.
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai peubah acak atau variabel acaknya. Untuk peubah acak atau random variable ini digunakan untuk mempresentasikan secara numerik hasil dari eksperimen acak berupa pilihan rentang waktu belajar mahasiswa. Nah, peubah acak ini bersifat diskrit karena hanya memiliki nilai tertentu yang mungkin terjadi. Dalam eksperimen kita, rentang waktu belajar itu dapat dikodekan. Yang pertama itu 1 untuk kurang dari 1 jam. Yang kedua itu ada 2 untuk 1 sampai 2 jam. Lalu ada 3 untuk 2 sampai 3 jam. Lalu ada 4 untuk waktu belajar lebih dari 3 jam. Nah, dengan ini dapat dituliskan bahwa peubah acak atau variabel random variabelnya itu X sama dengan 1 jika waktu belajar kurang dari 1 jam, X sama dengan 2 jika waktu belajar 1 sampai 2 jam, X sama dengan 3 jika waktu belajar 2 sampai 3 jam, dan X sama dengan 4 jika waktu belajar lebih dari 3 jam. Nah, random variabel ini untuk apa? Random variabel ini memudahkan kita dalam proses analisis probabilitas karena analisis kita akan dilakukan secara kuantitatif, seperti penyusunan fungsi peluang, fungsi distribusi kumulatif, serta perhitungan rata-rata atau mean, dan variansi yang akan kita lakukan nanti. Selanjutnya, dari variabel acak yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat mencari fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatifnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fungsi peluang atau probability mass function, atau kita sebutnya dengan PMF. Nah, sebelum kita mencari PMF itu sendiri, untuk memudahkan kita melakukan perhitungan, di sini saya menggunakan tabel terlebih dahulu. Untuk isi tabelnya itu ada nilai X, ada frekuensi atau jumlah responden, lalu ada peluang yang akan kita cari. Nah, nilai X ini tadi ya, yang mewakili misalnya 1 untuk kurang dari 1 jam, 2 untuk 1 sampai 2 jam, 3 untuk 2 sampai 3 jam, dan 4 lebih dari 3 jam. Di mana frekuensinya untuk nilai X1 itu ada 6 mahasiswa, untuk X2 itu ada 13 mahasiswa, dan untuk X3 itu ada 6 mahasiswa, X4 ada 5 mahasiswa. Nah, untuk mencari fungsi peluangnya pada masing-masing nilai X, itu cukup dengan melakukan perhitungan pembagian dari frekuensi masing-masing nilai X dibagi dengan total mahasiswa. Jadi di sini contohnya ada nilai X1 yaitu kurang dari 1 jam, maka peluangnya adalah 6 mahasiswa per 30 mahasiswa, maka peluangnya adalah 0,2. Begitu juga dengan nilai X2 yaitu 1 sampai 2 jam, itu tinggal dibagi 13 bagi 30, berarti peluangnya 0,43. Begitu juga selanjutnya, maka akan didapat nilai X1 itu ada 0,2, nilai X2 peluangnya 0,43, nilai X3 peluangnya 0,2, dan nilai X4 itu peluangnya 0,16. Maka dapat dituliskan fungsi peluang probabilitas atau PMF-nya itu adalah 0,20 jika X sama dengan 1, 0,43 jika X sama dengan 2, 0,2 jika X sama dengan 3, 0,16 jika X sama dengan 4, dan 0 jika lainnya. Nah, setelah itu, setelah fungsi peluang ditentukan, kita dapat menyusun fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif ini dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai peluang secara berurutan. Misalnya, untuk F1 kan 0,2, jadi cukup 0,2. Untuk F2, itu kita tambahkan 0,2 dengan 0,43, hasilnya 0,63. Lalu F3 itu kita jumlahkan 0,2 ditambah 0,43 ditambah 0,2, hasilnya 0,83. Dan untuk F4 itu kita jumlahkan 0,2, 0,43, 0,2, dan 0,16, hasilnya 0,99 dan mendekati 1. Di sini hasilnya pasti akan mendekati 1. Maka fungsi distribusi dapat dituliskan dengan fx0 jika x kurang dari 1, fx 0,2 jika x lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, dan fx 0,63 jika x lebih besar atau sama dengan 2 dan lebih kecil dari 3, dan fx 0,83
jika X lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari 4, dan Fx 0,99 atau mendekati 1 jika X lebih besar atau sama dengan dari 4. Nah, melalui dua fungsi tadi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pola distribusi waktu belajar mahasiswa, baik secara individual maupun kumulatif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk mencari nilai rata-rata dan variansi. Yang pertama, ini nilai rata-rata atau mean. Untuk mempermudah perhitungan, kita akan membuat tabel terlebih dahulu untuk melihat data agar lebih jelas. Di sini ada nilai X, 1, 2, 3, 4, dan kategori. Jadi 1 kan kurang dari 1 jam, 2, 1 sampai 2 jam, 3 adalah 2 sampai 3 jam, dan 4 adalah lebih dari 3 jam. Dengan frekuensi mahasiswanya tetap sama, yaitu 6, 13, 6, 5. Nah, untuk menghitung rata-rata atau mean, kita menggunakan rumus total frekuensi dikali nilai X dibagi total mahasiswa. Jadi misalnya untuk frekuensi nilai X1, ini tinggal dikalikan, frekuensinya 6 dikali dengan 1, ditambah dengan 13 dikali dengan 2, ditambah 6 dikali dengan 3, ditambah 5 dikali dengan 4. Per total mahasiswa yaitu 30. Jadi 70 per 30 sama dengan 2,3 jam. Nah, 2,3 jam ini apa? Berarti dengan rata-rata 2,3 jam ini mengindikasikan bahwa secara umum mahasiswa belajar di rentang 2-3 jam per hari. Jadi 2,3 kan di antara 2-3 jam. Namun, nilai ini tidak berarti semua mahasiswa memiliki rentang waktu belajar selama waktu tersebut. Tapi menunjukkan nilai harapan matematis berdasarkan distribusi probabilitas dari seluruh data responden. Selanjutnya, ada variansi. Variansi ini digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran dan keragaman data terhadap nilai rata-ratanya. Untuk memudahkan perhitungan, sama seperti tadi, kita akan membuat tabel terlebih dahulu, di mana di sini ada nilai X, 1, 2, 3, 4, ada nilai frekuensi, 6, 13, 6, 5, pada masing-masing nilai X. Lalu di sini ada tabel nilai X dikurang dengan nilai rata-rata. Berarti untuk X1 tinggal 1 dikurang nilai rata-ratanya tadi adalah 2,33 menghasilkan min 1,33. Begitu juga untuk X2 berarti 2 dikurang 2,33 akan menghasilkan min 0,33. Dan untuk X sama dengan 3 dikurang dengan 2,33 akan menghasilkan 0,67. Dan nilai X sama dengan 4 dikurang dengan 2,33 akan menghasilkan 1,67. Lalu di sini kita akan mencari nilai X dikurang dengan nilai rata-rata kuadrat. Jadi hasil ini tadi akan dikuadratkan, yaitu min 1,33 akan dikuadratkan menjadi 1,7689. Min 0,33 dikuadratkan menjadi 0,1089. 0,67 dikuadratkan akan menjadi 0,4489. Dan 1,67 dikuadratkan menjadi 2,7889. Lalu di sini ada nilai frekuensi dikali dengan nilai X dikurang rata-rata kuadrat. Jadi, nilai X dikurang rata-rata kuadrat ini tinggal dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 1,7689 dikalikan dengan 6 menghasilkan 10,61, 0,1089 dikalikan 13 sama dengan 1,42, 0,4489 dikalikan 6 hasilnya 2,69, dan 2,7889 dikalikan 5 hasilnya 13,94. Lalu akan ditotalkan, hasilnya adalah 28,6. Nah, untuk rumus variansi adalah total dari frekuensi dikali nilai X dikurang rata-rata kuadrat per total mahasiswa. Kita sudah dapatkan tadi totalnya ada 28,66, tinggal kita masukkan 28,66 dibagi dengan 30, hasilnya 0,95. Nah, hasil variansi ini menunjukkan bahwa terdapat nilai variasi yang sedang dalam pola belajar mahasiswa terhadap nilai rata-ratanya. Jadi masih terdapat perbedaan waktu belajar yang cukup nyata antara individu pada sampel. Beberapa mahasiswa mungkin belajar dalam waktu yang jauh lebih singkat atau lebih lama dibandingkan nilai rata-ratanya.
Nah, kita udah sampai di bab 3 atau penutup. Jadi kesimpulannya, berdasarkan survei Google Form yang kita sebarkan ke mahasiswa dari 4 angkatan tersebut, dapat dilakukan analisis probabilistik terhadap waktu belajar mahasiswa. Variabel acak yang digunakan adalah waktu belajar harian yang memiliki distribusi diskrit. Dengan fungsi peluang dan distribusi kumulatif, nilai ekspektasi dan variansi dapat dihitung untuk memberikan gambaran umum mengenai kebiasaan belajar mahasiswa. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk pemaparan tugas besar mata kuliah teori probabilitas. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi kami. Kami harap tugas kami dapat memberikan informasi yang informatif kepada teman-teman. Kami tutup dengan terima kasih.